Saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat datang pada permenungan kita pagi hari ini, Senin pekan ke-9 masa biasa. Kita memulai minggu baru dengan aktif berpartisipasi dalam misa harian, dalam doa-doa harian. Sabda yang kita dengarkan setiap hari akan memungkinkan kita menjadi lebih baik dan menyerupai model yang ditawarkan sabda itu sendiri kepada kita. Marilah kita memulai permenungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu dekat dengan kami, dan kami pun bisa dekat denganmu. Kami berterima kasih bahwa sepanjang hari-hari hidup kami dapat menjadi orang yang mendengarkanmu dengan sepenuh hati dan pikiran kami. Orang yang mendengarkan dan yang dapat menerima apa yang baik dan benar untuk hidup kami, dan yang dapat memberi kesaksian tentang kekuatan-Mu. Lindungilah kami dalam segala hal, selidikilah hati kami, dan pertimbangkan situasi kami masing-masing, di mana masih banyak ketidaksempurnaan dan kebingungan dalam diri kami. Kemuliaan-Mu akan bersinar dalam hidup kami, dan kami akan memberikan pujian dan terima kasih untuk selama-lamanya. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia pergi kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk mengenal sikap dan tindakan Tobias. Tobias adalah seorang Yahudi yang baik, yang bahkan dalam pengasingannya dari Niniwe, ia tidak meninggalkan jalan kebenaran, yaitu jalan yang hidup, yang diperintahkan Tuhan.
Dalam fragmen ini, perbuatan baik yang menonjol dari Tobias adalah menguburkan orang mati, sesuatu yang jauh bagi kita umat Kristiani di abad ke-21 ini. Karena hari ini di sebagian besar negara kita, orang mati dikuburkan secara resmi. Tetapi dalam situasi pengasingan yang dialami Tobias, hal itu tidak dapat dilakukan. Sesuatu yang dekat dengan kita adalah bahwa Tobias dengan tindakan itu melakukan sesuatu bagi orang Israel. Itu adalah suatu kehendak dari Tuhan. Dan itulah yang harus kita perhatikan dan kita tiru. Setiap saat kita harus menjalani kehendak Tuhan melalui tindakan kita. Karena Tuhan tidak akan meminta kita untuk hal-hal yang aneh, tetapi selalu apa yang membuat kita baik dan memenuhi hati kita dengan kebaikan dan kegembiraan. Biasanya perumpamaan Yesus mudah dipahami, terutama jika salah satunya ditujukan kepada seseorang secara khusus, seperti halnya dalam Injil hari ini yang ditujukan kepada imam besar, pengacara, dan senator Romawi. Dalam perumpamaan Injil hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah tentang perluasan persahabatan dan keselamatan Tuhan dari orang-orang Yahudi kepada seluruh umat manusia. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian kedekatan dengan orang Yahudi atau orang Israel. Aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku. Dia mengirim mereka, para nabi, untuk menjaga kedekatan itu. Tetapi banyak dari mereka yang terbunuh. Ketika genap waktunya, Dia mengutus putranya sendiri dengan keinginan untuk memperluas keselamatannya kepada seluruh umat manusia. Namun otoritas Yahudi pada saat itu, dengan kolaborasi otoritas Romawi, menolaknya dan membunuhnya di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, Allah Bapa membangkitkan putranya dari kematian, yang meminta para rasulnya untuk menyebarkan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Tuhan melalui putranya Yesus telah menawarkan persahabatannya, keselamatannya kepada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu orang atau segelintir orang saja. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang sabar. Allah telah membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan penuh kasih setia kepada umatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesabaran dan cinta kasih Allah dalam hidup kita untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang berlimpah, yang dapat bermanfaat bagi semua orang di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.